saatnya pada malam hari ini kita akan memuliakan dan menyembah nama Tuhan.
Shalom teman-teman semina, kembali kita hadir di dalam ibadah online kita yang kesekian kali. Saya percaya sekali lagi kalian pasti masih dalam kondisi sehat dan terus diberkati, masih semangat. Yang di rumah, yang bekerja, apapun itu, saya percaya kalian masih tetap semangat jalani hari-hari ini. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita bersyukur di dalam doa. Tuhan, kami sungguh sangat mengucap syukur Bapa untuk sore hari ini. Semua hal yang baik sudah kami terima dalam seluruh kehidupan kami Bapa. Ketika kami beraktivitas dimanapun kami berada, bahkan ketika kami di rumah saja Bapa, anugerah-Mu dan berkat-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan, kembali kami ada dalam ibadah ini Bapa. Biarlah Engkau berkati setiap kami dimanapun kami berada saat ini yang mengikuti ibadah ini Bapa. Sebentar kami akan memulai belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah kami memberikan waktu kami, hati kami, pikiran kami, fokus kami sepenuhnya untuk kami belajar kebenaran firman-Mu Bapa, sehingga kami bisa tangkap sesuatu sore hari ini yang kami bawa dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami makin hari makin berkenan, makin baik, makin dahsyat bersama Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke teman-teman, hari ini saya mau sharing, kita mau belajar sama-sama tentang yang namanya unshakable commitment. Kita mau bicara tentang komitmen, kita mau belajar tentang komitmen. Saya dan kalian hari ini mau lebih dalam lagi mengenal apa itu sebuah komitmen. Kita mau buka Alkitab kita lebih dulu di dalam Yakobus pasal pertama ayat yang ke-12. Yakobus pasal pertama ayat yang ke-12 saya akan bacakan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, karena ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Satu ayat firman Tuhan yang sangat menguatkan sore hari ini, unshakable commitment. Saya mau sampaikan sebuah cerita kisah nyata. Ada sebuah film berjudul Hacksaw Ridge. Di situ dikisahkan seorang prajurit Amerika Serikat bernama Desmond Doss. Ya, mungkin beberapa sudah menyaksikan filmnya. Desmond Doss ini seorang prajurit Amerika Serikat yang punya komitmen untuk membela negaranya. Nah, di dalam cerita hidupnya ada satu hal yang menarik, yaitu dia punya komitmen untuk tidak membunuh selama hidupnya, karena dia punya pengalaman buruk di masa kecilnya. Nah, bagaimana mungkin seorang tentara yang dilatih untuk berperang, menembak dan membunuh, tapi dia memutuskan untuk tidak membunuh? Ya, tentunya dalam kehidupannya selama berkarir dalam keprajuritan ada banyak hal yang dia terima, yaitu bullying dari teman-temannya, hinaan dari teman-temannya, diskriminasi dari teman-temannya karena komitmennya dia untuk tidak membunuh itu, bahkan sampai dia harus dipenjara karena melanggar kode etik. Nah, tetapi itu tidak mengurungkan niatnya untuk membela negaranya di sebuah misi. Nah, dia berjuang untuk tetap ikut dalam misi itu, dan akhirnya pengadilan memutuskan untuk Desmond Doss bisa ikut dalam misi itu sebagai petugas medis. Nah, prajurit Amerika Serikat berangkat ke medan perang, yaitu di Hacksaw Ridge. Mereka bertempur dengan tentara Jepang. Nah, ketika prajurit Amerika Serikat berperang dengan tentara Jepang di sana, prajurit Amerika Serikat kalah dalam perang itu karena mereka tidak mengenal lokasinya, sehingga seluruh prajurit diminta untuk mundur. Jadi ada banyak korban di situ dan seluruh prajurit diminta untuk mundur oleh komandan. Tetapi ada hal yang menarik di sini, satu patriotisme yang luar biasa. Desmond Doss tidak mau untuk mundur, bahkan dia datang sendiri ke medan perang untuk menyelamatkan teman-temannya yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Ya. Desmond Doss kembali ke medan perang. Dia tidak mengindahkan perintah dari komandan. Dia masuk ke medan perang untuk menyelamatkan teman-temannya yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Nah, di tengah
hujan peluru dari tentara Jepang, Desmond Tutu masuk ke medan perang dan berhasil menyelamatkan 75 temannya, yang baik yang hidup ataupun yang mati. Nah, melalui komitmennya, melalui tekadnya, dia komit untuk menyelamatkan teman-temannya sehingga tidak mengindahkan perintah komandan, bahkan dia tidak ada pikiran takut, tidak ada pikiran untuk mundur sekalipun. Dia komit dengan keputusannya untuk maju di medan perang dan menyelamatkan teman-temannya, dan dia berhasil menyelamatkan 75 teman-temannya. Nah, karena perjuangannya itu, dia akhirnya mendapatkan banyak sekali medali penghormatan dari negaranya. Nah, melalui kisah nyata ini, seorang prajurit bernama Desmond Tutu ini, kita mau melihat bagaimana sebuah komitmen bisa mengalahkan segalanya. Rasa takut apapun itu bisa dikalahkan karena dia punya komitmen. Nah, sebuah komitmen butuh sebuah pengorbanan. Itu sebabnya butuh sebuah kedewasaan untuk kita semua untuk berkomitmen. Ada satu quote menarik dari Jim Rohn mengatakan, motivation is what gets you started, commitment is what keeps you going. Motivasi adalah yang membuat kita memulai sesuatu, dan komitmenlah yang membuat kita bertahan untuk terus berjuang di dalamnya. Nah, komitmen tidak jauh dari yang namanya sebuah perjuangan. Komitmen itu tidak seperti seekor ayam yang bertelur, karena ayam yang bertelur itu cuma membutuhkan sebuah kontribusi saja. Tetapi komitmen itu seperti seekor sapi yang memberikan dagingnya untuk dinikmati manusia. Dia harus mati dan dia harus berdarah-darah untuk menyajikan dagingnya. Nah, kalau ayam bertelur, dia hanya berkontribusi. Ayam tidak mati, dia bisa hidup kembali, dia tetap bisa hidup, telur bisa dinikmati manusia. Tetapi sapi ketika dia ingin menghidangkan dagingnya di meja makan untuk manusia, dia harus mati, dia harus berdarah-darah. Nah, seperti itulah kenapa komitmen butuh sebuah pengorbanan dan butuh sebuah kedewasaan untuk bisa menyikapinya. Komitmen juga tidak boleh kalah dengan perasaan. Komitmen harus lebih besar daripada yang namanya perasaan kita, karena perasaan kita seorang manusia, saya dan kalian, perasaan itu pasang surut tergantung kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan tidak baik, yang mood saya tidak baik, saya jadi malas. Orang-orang tidak suka sama saya, jadi malas. Nah, seorang yang berkomitmen itu harus mengorbankan perasaannya, ya, seperti Desmond Tutu tadi. Dia mengorbankan perasaannya, takutnya dia hilangkan, dia mau berjuang untuk komitnya, dia mau komit untuk menyelamatkan teman-temannya. Dan saat ini terlebih dalam kehidupan kita, terlebih dalam dunia pelayanan, komitmen itu sangat butuh sekali. Ketika kita ambil bagian dalam pelayanan, kalian butuh yang namanya komitmen. Nah, tapi sebagai seorang manusia, seringkali kita lebih sering memikirkan perasaan kita daripada komitmen kita. Ketika kita ambil bagian dari dalam pelayanan, kita lebih sering mengutamakan perasaan kita daripada komitmen kita, ya. Bayangkan ketika Tuhan Yesus dalam pelayanannya lebih mementingkan perasaannya dia. Bagaimana ketika dia tahu dia akan mati. Bahkan ketika di taman Getsemani dia berdoa, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Seketika manusianya muncul, dia pengen cawan itu berlalu, derita itu berlalu, kematian itu berlalu dari dia. Tetapi dia kembali diingatkan bahwa dia komit untuk terus berjalan dalam kehendaknya, dia memutuskan untuk berjalan. Bayangkan kalau Tuhan Yesus memikirkan perasaannya, tidak akan ada penebusan umat manusia dosa buat kita semua sampai hari ini. Nah, kalau kita melihat pribadi kita masing-masing, kita sudah terima banyak sekali talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saya dan kalian semua yang saat ini menyaksikan ini, semua punya talenta yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Nah, ketika Tuhan panggil kita untuk melayani, untuk bring back apa yang sudah Tuhan kasih dalam kehidupan kita, berikan untuk kemuliaannya. Kalau kita lebih mementingkan perasaan kita, ya,
daripada komitmen kita untuk kita share apa yang sudah Tuhan kasih dalam kehidupan, talenta yang sudah Tuhan kasih dalam kita untuk berikan dalam pelayanan, akan ada banyak hal yang kita lewatkan. Bagaimana tidak ketika kita punya talenta yang bagus tapi kita masih berpikir untuk kita malu, untuk kita nanti dikira sombong, nggak mau rugi, bahkan kita punya keinginan untuk diperhatikan, kita pengen tampil, kita pengen ketika kita melayani, kita pengennya dilihat, kita menjadi yang terbaik, kita menjadi pemimpin di situ, kita menjadi pokoknya yang jadi pusat perhatian. Ya, ada perasaan-perasaan inilah yang mengalahkan komitmen kita, sehingga ketika kita misalkan kita punya suara bagus, tetapi kita belum diberi kesempatan untuk jadi worship leader, padahal kita punya keinginan, kita punya motivasi untuk jadi worship leader, tetapi mungkin Pak Gembala belum nggak melihat itu, sehingga kita belum dikasih kesempatan itu. 1-2 bulan mungkin kita akan merasa kecewa, kenapa sih Pak Gembala nggak melihat saya untuk jadi worship leader. Akhirnya kita kecewa dan memutuskan untuk ya sudahlah, mulai hari ini aku nggak mau nyanyi lagi, aku nggak mau jadi singer lagi, aku mau ke gereja lagi. Hal seperti inilah yang kadang membuat kita kehilangan banyak momen untuk jadi berkat dimanapun kita berada, terlebih dalam pelayanan kita. Ketika kita mementingkan perasaan kita, kita punya talenta yang bagus dalam bermain musik, tapi kita malu untuk menunjukkannya, untuk men-share-nya dalam pelayanan. Kita punya suara yang bagus, tapi kita merasa malu untuk berikan dalam pelayanan. Kita punya talenta yang bagus dalam musik, tetapi kita punya rasa sakit hati dengan teman segereja kita, sehingga ketika pelayanan bareng kita nggak merasa nyaman. Akhirnya kita lebih baik saya mundur dari pelayanan daripada ketika saya pelayan saya terus sakit hati, merasa sakit hati, kecewa sama dia. Ada banyak hal yang membuat kita melewatkan hal yang terbaik dalam kehidupan kita karena kita lebih mementingkan perasaan kita daripada komitmen kita. Itulah sebabnya kenapa dalam sebuah pelayanan komitmen sangat dibutuhkan. Nah, saat ini gereja Tuhan butuh anak-anak muda yang punya komitmen untuk melayani Tuhan dengan luar biasa, dengan lebih sungguh, tanpa memikirkan perasaan kita semua, tanpa melihat lingkungan kita, tanpa melihat rasa sakit hati kita, kecewa kita, apapun itu. Gereja Tuhan butuh orang anak-anak muda yang memberikan talentanya untuk dipersembahkan kepada Tuhan dengan luar biasa. Nah, saudara kita yang saat ini kalian sudah ambil bagian dalam pelayanan, saudara kita ambil bagian dalam pelayanan tapi kita komit melayani lebih sungguh, fokus pada pelayanan, fokus untuk beri yang terbaik kepada Tuhan lewat talenta kita. Saudara kita ambil itu hari-hari ini. Saya dan kalian saat ini pasti sedang belajar untuk melakukan itu, karena kita mau bring back apa yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Nah, selain itu, apakah kita juga dalam aspek kehidupan lain kita juga sudah komit? Saya mau komit untuk menyelesaikan sekolah saya, kuliah saya dengan hasil yang terbaik. Saya mau komit untuk yang bekerja, saya mau komit untuk memberikan tenaga saya, pikiran saya yang terbaik untuk perusahaan saya di mana saya bekerja. Ya, di tengah begitu banyak ujian, cobaan yang kita hadapi dalam sekolah, dalam kuliah, dalam pekerjaan, ada banyak ujian dan cobaan yang kita hadapi. Terlebih saat ini pandemi yang sampai hari ini masih ada yang terus menerus memberikan ujian dalam kehidupan kita. Ya, apakah kita masih bertahan dengan komitmen kita? Kita masih berjuang dengan komitmen kita? Kita masih punya komitmen itu? Nah, kenapa kita mesti berkomitmen? Kenapa kita mesti punya komitmen? Kenapa kita mesti punya komitmen? Hari ini saya pengen share kenapa kita mesti melakukan itu. Karena komitmen itu memberikan ketenangan. Komitmen itu memberikan ketenangan. Orang yang komit adalah orang yang mau berkorban, sehingga orang yang komit adalah orang yang bisa dipercaya. Orang yang berkomitmen adalah orang yang bisa dipercaya. Dan ketika kita bisa menjadi pribadi yang bisa dipercaya, akan memberikan ketenangan kepada orang yang memberi tanggung jawab kepada kita, dimanapun itu, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam sekolah, semuanya. Ketika kita punya komitmen untuk menyelesaikan pekerjaan, untuk itu orang akan percaya sama kita. Nah, karena komitmen itu adalah menciptakan sebuah tanggung jawab. Komitmen akan menciptakan sebuah tanggung jawab. Nah,
Petrus walaupun dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, tetapi dia satu-satunya murid Tuhan yang mengikuti Tuhan ketika Tuhan Yesus hendak disiksa, bahkan hendak disalib. Petrus mengikuti Tuhan Yesus. Diam-diam dia ada di sekitar Tuhan Yesus untuk melihat Tuhan Yesus, memantau Tuhan Yesus, melihat apa yang sedang dialami Tuhan Yesus. Walaupun dia harus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, tapi at least dia ada di dekat Tuhan saat itu. Ya, walaupun dia harus menyangkal Tuhan 3 kali, tapi dia ada di dekat Tuhan pada waktu itu. Dan dia juga langsung lari ke kubur Yesus ketika dia dengar bahwa Yesus tidak ada di dalam kubur. Dia langsung lari ke kubur itu. Nah, itu sebabnya Petrus mendapatkan kepercayaan dari Tuhan untuk menjadi pemimpin murid-muridnya. Sampai ketika Tuhan Yesus kembali ke surga, Petrus yang menjadi pemimpin dari rasul-rasul Tuhan. Nah, bagaimana komitmen Petrus untuk terus ada di dekat Yesus berbuah sebuah kepercayaan yang dipercayakan kepadanya. Nah, karena komitmen is an act, not a word. Komitmen adalah sebuah tindakan, bukan hanya kata-kata. Jean-Paul Sartre mengatakan itu. Komitmen adalah sebuah tindakan, bukan sekedar kata-kata, seperti Rasul Petrus dan Desmond Doss yang lakukan tadi. Komitmen butuh satu tindakan nyata. Ya. Kenapa kita mesti berkomitmen? Karena komitmen memberikan ketenangan, komitmen memberikan kepercayaan. Kita akan jadi pribadi yang dipercayai ketika kita bisa berkomitmen. Orang yang berkomitmen adalah orang yang bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan benar. Orang yang berkomitmen sekali lagi adalah orang yang bisa menyelesaikan pekerjaan yang dengan baik dan benar. Oleh sebab itu dia akan sangat dipercaya. Walaupun sekali lagi ketika dia menjalankan pekerjaan itu, tanggung jawab itu, ada banyak cobaan yang dihadapinya. Tetapi semuanya tidak menggentarkan orang yang berkomitmen sehingga dia bisa menyelesaikan pekerjaannya sampai akhir dengan baik dan benar. Tony Robbins mengatakan, there is always a way if you are committed. Selalu ada jalan ketika kita punya komitmen untuk menyelesaikannya. Selalu ada jalan ketika kita punya komitmen untuk menyelesaikannya. Tidak hanya di dalam pekerjaan sekolah, tapi dalam relationship kita, hubungan pertemanan kita, persahabatan kita, di dalam keluarga, pacaran kita, pernikahan kita, semuanya butuh sebuah komitmen. Ya, karena you don't fall in love but you commit to love. Kita tidak jatuh cinta, tetapi kita komit untuk mencintai. Nah, ketika kita komit untuk mencintai, kita akan terus bertahan di sana apapun kondisinya. Dalam persahabatan juga seperti itu. Kita komit untuk bersahabat, apapun yang terjadi dalam persahabatan yang menggoncang isu-isu, bahkan kejadian-kejadian apapun itu tidak akan menggoyahkan persahabatan kita, bahkan rasa sayang kita pada orang yang kita cintai. Mazmur 37 ayat yang kelima, kita mau baca Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Amplified Bible mentranslasikan seperti ini: commit your way to the Lord, trust in Him and He will do it. Commit your way to the Lord, trust in Him and He will do it. Amplified Bible mengartikan kita harus komit kepada jalan yang sudah Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Kita percayakan, kita berserah penuh di sana, dan Tuhan yang akan bekerja buat kita, Tuhan yang akan berperang buat kita. Teman-teman, hari-hari ini pelayanan gereja Tuhan, apapun itu, sekolah kita, pekerjaan kita, butuh komitmen kita. Sekali lagi, orang yang komit akan menjadi pribadi yang dipercaya. Kepercayaan itu mahal harganya. Kepercayaan itu kan meningkatkan value kita. Kepercayaan itu kan membawa kita naik. Kepercayaan itu kan mendatangkan berkat. Kepercayaan itu kan mendatangkan pengetahuan. Kepercayaan itu kan mendatangkan kelimpahan. Apapun itu, ketika kita dipercaya, berkat Tuhan akan ada buat kita. Jadi hari ini saya dan kalian mari belajar komit lewat apa yang sedang kita jalani hari ini. Yang sekolah, ayo komit. Walaupun kalian sekolah di rumah,
harus belajar di rumah, tapi komitlah, tetap fokuslah dengan belajar kalian sehingga kalian bisa menyelesaikannya sampai akhir dan mendapatkan hasil yang terbaik. Yang kuliah saat ini sama, kalian masih kuliah di rumah, harus kuliah online, apapun itu, jangan hilangkan esensi belajar itu dalam kehidupan kita. Kita mau terus belajar sehingga kita dapatkan hasil yang terbaik. Yang bekerja, mungkin ada yang bekerja WFH di rumah, yang work from home, atau yang masih bekerja, percayalah ketika kita komit dengan pekerjaan kita, kondisi sekitar kita yang tidak menentu saat ini, ketika kita komit beri yang terbaik, Tuhan akan bekerja buat kita, Tuhan yang akan berperang buat kita. Ketika komit kepada jalan Tuhan, Tuhan yang akan berperang buat kita. Teman-teman, sekali lagi mari kita sama-sama belajar untuk kita berikan komitmen kita. Terlebih hari ini teman-teman kaum muda yang ambil bagian dalam pelayanan, ya, komitlah dengan pelayanan itu, komitlah beri yang terbaik buat Tuhan, bukan untuk manusia. Berikan apa yang sudah Tuhan beri yang terbaik dalam kehidupan kita, kita mau kembalikan yang terbaik juga untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya. Sakit hati, malu, apapun itu yang mengganggu pelayanan kita hari ini, lupakan itu. Fokus pada kita beri yang terbaik pada Tuhan. Teman-teman, mari apapun yang terjadi saat ini di sekitar kita mau tetap komit berada di dalam jalan Tuhan. God bless you, Tuhan Yesus memberkati.